pencinta kisah misternya, selamat datang kembali di Mystery Stories bersamaku, Krisna. Gimana kabar kalian hari ini semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan gimana nih puasanya? Lancar-lancar aja kan? Tugas seorang dokter pada umumnya bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tetapi menyelamatkan nyawa mereka yang berada dalam kondisi sekarat dan merawat mereka hingga sembuh dengan diberikan treatment dan obat-obatan yang khusus sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya, kita akan kembali sembuh seperti sedia kala. Namun berbeda dengan dokter yang berasal dari Inggris ini, Harold Shipman. Alih-alih menyembuhkan pasiennya, dia malah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa ke 250 pasien yang dia tangani. Kasus ini disebut-sebut sebagai kasus pertama dalam sejarah modern, seorang dokter yang menjadi malaikat maut buat pasiennya sendiri. So, gimana kronologi ceritanya? Let's get started. Harold Frederick Shipman lahir pada 14 Januari tahun 1946 di Nottingham, Inggris, dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua dan keluarga Shipman dikenal sebagai orang yang taat beragama. Ini terbukti karena keluarga ini tercatat aktif dalam kegiatan sosial Metodisme Kristen Protestan. Shipman juga aktif di sekolahnya. Bukan hanya pintar dalam pelajaran, tapi juga dalam olahraga. Shipman diakui memiliki keaktifan yang sangat baik. Shipman diketahui sangat dekat dengan sang ibu ketika dia berusia 17 tahun. Dia harus kehilangan ibunya karena kanker paru-paru yang diderita oleh ibunya pada 21 Juni tahun 1963. Shipman dengan mata kepalanya sendiri selalu menyaksikan rasa sakit yang diderita oleh ibunya semasa hidupnya. Rasa sakit ini dia lihat ketika seorang dokter datang untuk menyuntikkan sejumlah morfin dalam dosis kecil ke tubuh ibunya untuk meringankan rasa sakit yang diderita oleh ibunya. Setelah kepergian sang ibu, pada tanggal 5 November tahun 1966, Shipman akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Primrose, dan mereka pun dikaruniai 4 anak. Di tahun yang sama pula, Shipman memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya dan lulus sebagai dokter umum pada tahun 1970. 4 tahun setelah kelulusannya, dia mulai aktif menjadi seorang dokter umum di salah satu pusat medis yang bernama Abraham Ormerod di daerah Todmorden. Nah, pada tahun 1975, Shipman sempat ditangkap oleh pihak berwenang karena diduga telah memalsukan resep jenis obat Pentidine, atau juga yang sering disebut sebagai Demerol. Dia memalsukan resep tersebut untuk dia gunakan sendiri. Nah, buat kalian yang nggak tahu Demerol itu apa, Demerol itu adalah sejenis obat penghilang rasa nyeri dan rasa sakit yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan tidak sesuai anjuran dokter, dapat menimbulkan efek mabuk dan pastinya overdosis. Dan karena hal ini pula, Shipman sempat menjalani proses rehabilitas. Dan pada tahun 1977, dia kembali bekerja sebagai salah satu dokter umum di Donnybrook Medical Center di dekat Manchester, Inggris. Nah, itu dia tadi sedikit tentang profil dan riwayat kehidupan Shipman. Sekarang kita akan masuk ke kasusnya. Let's go. Kasus serangkaian kematian yang tidak wajar dari pasien-pasien yang ditangani oleh Shipman menjadi sorotan beberapa pengamat dan para dokter yang turut prihatin dengan kasus ini. Mereka mulai mencurigai Shipman atas dugaan malpraktek yang sepertinya dilakukan oleh Dr. Shipman terhadap pasien-pasiennya sendiri. Pada Maret tahun 1998, Dr. Linda Reynolds adalah orang yang pertama kali menyadari bahwa angka kematian dari pasien yang ditangani oleh Shipman cukup tinggi. Ini dia amati berdasarkan banyaknya formulir pernyataan permintaan kremasi atas pasien yang ditangani oleh Shipman, terkhususkan pasien wanita yang sudah lanjut usia. Tapi karena minimnya barang bukti atas dugaan terhadap Shipman, sebuah badan penyelidikan yang diberi nama The Shipman Inquiry atau Badan Penyelidikan Shipman pun akhirnya dibentuk. Pada saat itu, penyelidikan sempat mengalami jalan buntu, dan mereka pun baru menemukan titik terang setelah seorang supir taksi memberikan kesaksian terhadap kecurigaannya pada Dr. Shipman. Pada Agustus tahun 1998, seorang supir taksi yang bernama John Shaw mengaku kepada polisi bahwa dia merasa curiga terhadap Dr. Shipman atas 21 pelanggan lansia yang menjadi pelanggannya meninggal dalam perawatan Dr. Shipman. Dia memberikan kesaksian bahwa setiap pelanggan yang lanjut usia tersebut adalah wanita tua yang dalam kondisi sehat ketika diantar ke rumah sakit di mana Shipman bekerja. Namun setelah dirawat oleh Shipman, semua rata-rata pasien tersebut meninggal dunia. Korban terakhir yang diketahui bernama Kathleen Grandy yang ditemukan meninggal di rumahnya pada tanggal 24 Juni tahun 1998.
Kecurigaannya dimulai ketika anak dari Kathleen menemukan hal yang janggal dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh ibunya, di mana tidak ada ahli waris yang ditinggalkan untuk dirinya, melainkan Kathleen memberikan uang sebesar 386.000 pound sterling untuk Sigmund. Kecurigaan makin bertambah besar ketika anak dari Kathleen yang bernama Angela ini mengetahui bahwa orang terakhir yang dijumpai oleh ibunya adalah Sigmund. Untuk mengetahui kebenaran, Angela dan pengacaranya harus membongkar makam dari ibunya dan mengotopsi ulang tubuh Kathleen. Hasilnya ditemukan sejumlah diamorfin atau sejenis heroin di dalam tubuh Kathleen dalam jumlah yang cukup besar. Akhirnya, berdasarkan bukti yang ada, Sigmund pun akhirnya ditangkap pada tanggal 7 September tahun 1998. Dan penyelidikan terhadap Sigmund pun semakin diperketat. Polisi saat itu juga langsung menyelidiki kematian lain yang dicurigai berhubungan dengan Sigmund dengan menyelidiki 15 kasus serupa. Mereka kemudian menemukan pola pemberian diamorfin dalam dosis yang cukup mematikan, menandatangani sertifikat kematian pasien, dan memalsukan catatan medis untuk menunjukkan bahwa mereka meninggal dalam kondisi kesehatan yang cukup buruk. 15 korban tersebut diduga telah dihabisi oleh Sigmund antara tahun 1995 sampai 1998. Berikut ini adalah ke-15 daftar nama korban yang diduga telah menjadi korban dari Sigmund. Dimulai dari Mary West, Aaron Turner, Lizzie Adams, James Lilly, Evie Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wegesta, Bianca, Nora Nuttall, Pamela Hiller, Maureen, Winfred Miller, Joan Melia, dan yang terakhir adalah Kathleen Grundy. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000, Sigmund dijatuhi hukuman seumur hidup setelah diketahui terbukti atas dakwaan terhadap pembunuhan ke-15 korban tadi dan satu dakwaan terhadap pemalsuan surat wasiat, juga kasus penipuan tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Tapi kasusnya tidak berhenti sampai di sini. Setelah Sigmund terbukti bersalah, tuntutan terhadap penyelidikannya pun masih berlanjut. Banyak dari keluarga korban yang mengenal Dr. Sigmund, serta beberapa pihak yang terkait dengan para pengamat kasus kematian pasien Sigmund menuntut agar penyelidikan terus dilanjutkan. Dan apakah penyelidikan terus dilanjutkan? Jawabannya ya. Alhasil, setelah penyelidikan dilakukan, ditemukan beberapa fakta yang cukup mengejutkan. Dan di kesimpulan akhir pada Juli tahun 2002, menetapkan bahwa Sigmund sedikitnya telah membunuh 215 orang. Dan mungkin telah membunuh sebanyak 260 orang. Meskipun jumlah sebenarnya masih bisa menjadi lebih tinggi lagi. Penyelidikan tersebut mengambil sekitar 2.500 pernyataan saksi dan menganalisis sekitar 270.000 halaman bukti. Bahkan total 6 laporan mencapai 5.000 halaman dan biaya investigasi ini diduga mencapai 21 juta pound sterling. Alasan dibalik kekejaman yang dilakukan oleh Dr. Sigmund ini dikarenakan trauma semasa kecilnya, yaitu kepergian sang ibu yang meninggal karena kanker paru-paru, seperti yang aku sebutkan di awal video tadi. Dan ternyata korban pertamanya adalah Eva Lyons yang dibunuhnya sekitar tahun 1975. Sigmund biasanya akan menyuntikkan jenis diamorfin yang cukup tinggi kepada pasiennya hingga mereka tewas secara perlahan. Orang yang biasanya disuntik dengan diamorfin sebesar 30 mg atau lebih biasanya akan meninggal dalam waktu hanya 10 menit. Dan para korban dari Dr. Sigmund ini kebanyakan adalah wanita yang sudah lanjut usia. Diketahui korban tertua dari Sigmund ini adalah Anne Cooper yang berusia 93 tahun. Dan yang termuda adalah Peter Lewis yang berusia 41 tahun. Menurut pengakuannya, Harold Sigmund mengaku bahwa dia merasakan kepuasan seksual tersendiri ketika dia membunuh para pasiennya. Setelah 2 tahun menjalani hukuman di penjara, Harold Sigmund ditemukan tewas gantung diri di dalam sel penjaranya pada tanggal 13 Januari tahun 2004. Aksi gantung diri yang dilakukan oleh Dr. Sigmund ini membuat beberapa pihak korban merasa tidak mendapatkan jawaban dan keadilan. Mereka masih merasa penasaran karena tidak mengetahui alasan pasti kenapa Dr. Sigmund melakukan hal keji tersebut kepada anggota keluarga mereka. Kematian Harold Sigmund juga membuat perubahan besar terhadap prosedur medis standar di Inggris yang disebut sebagai efek Sigmund atau The Sigmund Effect. Nah, itu dia tadi guys tentang cerita seorang dokter yang menjadi dokter maut buat para pasien-pasien yang ditanganinya. Gimana menurut pendapat kamu? Please kasih komentar kamu di bawah. Atau mungkin ada informasi yang kurang aku sampaikan, boleh juga kamu tambahkan di kolom komentar di bawah. So, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga kalian suka dengan video kali ini dan cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan video dan cerita kali ini, kasih tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain notification-nya.
agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @krisnarams. Dan DM aku kasus-kasus menarik yang mungkin pengen kalian bahas di video selanjutnya. So, thank you for watching. See you in next video. Bye-bye. Next video kita akan membahas seorang pembunuh yang paling kejam di abad ke-18 yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Siapakah dia? Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.